Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Madinah Halim Siregar dengan NIM 23111022243 kelas 1106 Manajemen Proyektik. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis manajemen proyektik. Langsung saja, apa itu manajemen proyektik? Manajemen proyektik itu adalah cara untuk merencanakan, mengatur, memberikan tugas kepada orang yang tepat agar bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan dan kebutuhan pasar, dan keinginan dari klien, stakeholders, ataupun manajemen kantor atau atasan. Masuk ke karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Mungkin yang pertama kita masuk ke karakteristik proyek dulu ya. Untuk karakteristik proyek itu ada bersifat sementara, ada awal dan akhir, dia unik, hasil produk atau jasa berbeda dari yang biasa. Lintas sumber daya atau departemen, penuh ketidakpastian, tidak rutin, melibatkan tugas baru, butuh perencanaan, ada tujuan atau objektif jelas, sumber daya terbatas. Untuk bedanya dari operasional itu, yang pertama aspek sifat proyek itu sementara, unik, tidak rutin, profesional. Operasional itu berulang terus-menerus, rutin. Dari aspek tujuan, proyek itu capai hasil spesifik. Untuk operasional itu jaga kelangsungan organisasi. Aspek durasi, proyek itu ada awal dan akhir. Operasional itu tanpa batas waktu. Aspek hasil, proyek itu produk atau jasa baru, operasional itu output standar dan sama. Untuk aspek intensitas, proyek itu berubah-ubah, operasional itu stabil. Aspek sumber daya, proyek itu terbatas dan berubah, operasional itu relatif konstan. Next, kita ke jenis organisasi proyek. Jenis organisasi proyek itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada organisasi fungsional, yaitu struktur organisasi di mana staf dikelompokkan berdasarkan spesialis atau fungsi tertentu, misalnya IT, keuangan, SDM, dan pemasaran. Yang kedua ada organisasi projectized, itu struktur organisasi di mana staf disusun dan bekerja khusus untuk sebuah proyek. Semua orang dalam tim hanya bertanggung jawab kepada project manager. Yang ketiga ada organisasi matriks. Organisasi matriks ini terbagi 3 juga. Ada weak matrix, ini mirip fungsional. PM hanya koordinator dan wewenang kecil. Untuk yang kedua ada balance matrix, itu PM diakui tapi wewenang terbatas, berbagi kendali dengan manajer fungsional. Untuk yang ketiga ada strong matrix, itu mirip dengan projectize, itu PM mempunyai wewenang besar, staf full time di proyek. Selanjutnya proses manajemen proyek itu yang pertama dari proses inisiasi dulu, kemudian dia proses perencanaan atau planning, terus proses eksekusi, proses monitoring atau controlling, dan yang terakhir itu ada proses penutupan atau closing. Selanjutnya sertifikasi yang bisa diambil, yaitu yang pertama kita bahas sertifikasi internasional yang sering digunakan, antara lain itu ada PMP, CAPM, Pranch 2, PMI ACP, dan Sekrum CPM atau LSP, serta sertifikasi lokal manajemen proyektik. Umumnya jalur sertifikasi dimulai dari di Indonesia juga tersedia BNSP, CPM atau LSP, serta sertifikasi lokal manajemen proyektik. Umumnya jalur sertifikasi dimulai dari dasar CAPM, BNSP, kemudian menengah PMP, Pranch 2, hingga tingkat spesialis seperti Agile, Sekrum,
COBITIL dan COBIT. Lanjut ke tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyektik. Saya ambil dari referensi yang sering digunakan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sederhana, yang kedua agile software, terus proyek besar sama kolaborasi tim. Yang sederhana itu ada tools Trello, Asana, Notion. Terus untuk software itu ada 2, Jira sama ClickUp. Terus proyek besar itu ada Microsoft Project, dan kolaborasi tim itu ada Monday, 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 .com sama Basecamp. Sekian presentasi saya. Kurang dan jalannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.